Oleh sebab itu, Akhinal Karim Ghazaini untuk mampu dan mau menampilkan manuskripnya Salim bin Jindan itu kirimkan ke saya. Dek Rumel Abbas dari Jepara, kirimkan ke saya kasih nomor WA saya 0822 451 21900. Siapa YouTuber yang berani ngasih nomor? Langsung saya terima di HP saya ini. Kalau ada manuskripnya, bahwa manuskrip apa? Ali ya Al-Ashqor yang katanya As-Sayrozi ya, atau bahkan ditambah lagi bin Ja'far ya, bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho, Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Cari di mana kitabnya, tampilkan, kirimkan ke saya. Saya akan pasrah menerima kekalahan atau kesalahan saya. Kalau saya salah, saya sempat telepon ke Kiai Imad, kok ada orang seperti ini ya? Nguayelnya tuh, ya nanti jangan sampai nunggu saya kasih gelar di belakangnya Al-Kadzab. Saya masih belum ngasih gelar itu. Dek Rumel Abbas Al-Kadzab, belum saya kasih itu lah ya. Sebelum saya kasih gelar Al-Kadzab, tolong ya kembalilah ke jalan yang benar. Ya, saya tampilkan di bawah video kami ini. Langsung itu bisa dibaca oleh semua. Nanti saya tampilkan sekaligus didukung oleh kitab-kitab yang ada. Jadi kitab Sirru Silsilah ini nggak ada PDF-nya, nggak ada di Google sana, tuh nggak ada. Jadi Ghazaini harus mau menyadarinya. Saya tidak mengandalkan PDF saja. Jadi jangan mudah ya mengata-ngatakan orang ya kalau belum ngerti suasana yang sebenarnya. Oleh sebab itu saya kasih nomor HP saya, WA saya. Kalau ada nama dari Ali Ashqor As-Sayrozi Al-Balkhi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim, kirim ke saya 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa berbahagia, ditambah berkah, nikmah, karomah, salamah dari Allah yang membawa dan memberikan rahmah anugerah kepada panjenengan semua, senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya,
bersama dengan seluruh anggota keluarga. Satu frekuensi beserta dengan dimensi kebahagiaan bersama dengan keluarga, murid, jamaat, bahkan rukun dengan sesama tetangga. Kita senantiasa mengolah rasa, mengukir pengalaman, keilmuan di dalam benak kita melalui jaringan otak, ya, pemikiran kita. Dengan ilmu kita bisa beramal, dengan ilmu kita bisa meningkatkan rasa bahagia dengan hormon-hormon yang Allah sediakan untuk kita. Di antaranya kita senantiasa memenuhi kebutuhan rohani kita dengan cara thalabul ilmi seperti malam hari ini. Ini semua kita jalani dengan niat mencapai dan menggapai ridho ilahi. Kita mendapatkan ilmu yang manfaah maslahah untuk hasanah fid dunya hatal akhirah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya. Kami untuk membahas sekaligus menanggapi kritikan yang tidak berupa masukan, tapi kritikan yang merendahkan dari Dik Rumel Abbas sama Gus Zaini Karim dari Madura. Nanti linknya channel Gus Zaini kami sertakan di video kita ini nanti, karena di situ jelas berisi menyalahkan saya, menganggap saya ini orang tua yang sok kemeruh, apalagi dikata-katai oleh Gus Zaini saya ini seorang peneliti yang tidak hati-hati, ceroboh atau bodoh. Saya menganggap kedua orang ini masih berada di jalur, mohon maaf, ayat yang mustabihat. Kalau Gus Romel ini ayat yang muhkamat, jelas. Ahmad Ramli. Tapi kalau Gus Zaini ini dalam jalur mustabihat, masih belum bisa ditebak. Karena akan membela yang bayar, tidak membela yang benar. Yang akhirnya ya seperti ini, sulit untuk sadar. Karena beliau Gus Zaini ini sebenarnya orang yang pinter, tapi masih keblinger. Karena memiliki guru dari jalur Ba'alawi. Sehingga sulit untuk bisa diajak untuk mengerti. Sudah kami bagikan kitab-kitab karya Ba'alawi yang beliaunya tidak memiliki. Tolong dibaca di haizin.com, ya, yang pernah saya anggap sebagai guru saya, ya. Karena pernah saya belajar darinya tentang bagaimana cara membaca nahwu shorof yang baik. Tetapi hampir 3 tahun ini belum ada perkembangan yang signifikan dalam jalur kebenaran. Malah justru menohok, ya, dan bahkan merendahkan kami. Apalagi yang Gus Rumel ini itu termasuk manusia langka. Gak jelas asal usulnya, dari Jepara, tapi pernah ngaku sebagai marga Al-Ahdal, atau kadang juga ngaku As-Segaf. Lah ini bagaimana? Dua orang ini harus dihentikan saat ini juga. Tapi kalau saya hentikan nanti kita nggak memilih musuh, nanti nggak enak ya, nggak bisa berkembang ya. Nanti monoton ya.
Allah akan mencipta dalam hidup ini, dalam kajian nasab dan sejarah ini, supaya ada yang seperti itu ternyata itu loh. Ngomong saja nggak membuktikan datanya mana. Ketika data sudah ditampilkan ke publik, salah, dikoreksi, masih ngeles, mencolot lagi. Mencolot lagi. Saya menyimak video dari Gus Zaini yang menohok saya melalui channelnya, dimukadimai oleh Gus Rumel Ab. Mohon maaf, ada gangguan yang tidak kami sengaja. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar ya. Ini harus diluruskan dalam rangka ilmu pengetahuan menuju ke jalur kebenaran. Karena Gus Romel ini adalah orang yang sejak awal ya sudah kami kasih masukan. Di antaranya, jangan terbiasa berbohong, berdusta, atau ada takiyah disembunyikan rahasianya. Manuskrip ya tentang Ali Al-Ashqar An-Nazu' bin Ja'far ngeles dari data ini nyamping satu generasi, nambah satu generasi dari cucu Ali Al-Hadi ke cicitnya. Nah, ini akan kami bahas. Sudah kami sertakan di bawah video kita ini melalui hazing.com tentang manuskrip dari Ar-Ridhawi. Di situ jelas menyebutkan bahwa anaknya Imam Ali Al-Hadi yang bernama Abu Ja'far Muhammad itu tidak memiliki keturunan. Punya keturunan tapi tidak sampai panjang generasinya, alias terputus setelah beberapa generasi berikutnya. Tetapi hanya kitab Al-Aswili dan kitab Tuhfatul Azhar saja yang menyebutkan, toh itu ada kesimpang siuran data. Nah, ini namanya peneliti itu loh, dan harus menampilkan bukti. Kalau Gus Zaini kan enggak, dikira saya ini berdasarkan Google. Kitab saya, manuskrip saya ini cari di Google manapun enggak akan ketemu. Saya enggak sombong. Sebagian Google itu hanya untuk perbandingan. Informasi tentang Ali Al-Hadi, tentang Abu Ja'far Muhammad ya, Sabu'ud Dujal gelarnya, Abu Ja'far gelaran alkobannya dan lain sebagainya, memang bisa sebagian dicari informasinya dari Google, tetapi tidak bisa dijamin kebenarannya. Sama dengan ketika kita bertanya kepada AI atau IA atau Artificial Intelligence, nggak bisa dijamin kebenarannya. Kita tanya ke Google juga tidak bisa dijamin kebenaran. Itu hanya pembanding saja. Ketika saya kesulitan misalkan mencari ayat di dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, di Google lebih cepat. Itu saja. Masalah tafsir dan sebagainya saya tidak mengandalkan Google. Apalagi kitab sejarah dan kitab nasab seperti ini yang pelik. Perlu konsentrasi tinggi untuk mempelajarinya. Dan cara penyampaiannya harus mudah diterima oleh siapa saja. Karena ilmu ini ilmu rumit. Kalau tidak disampaikan dengan cara yang mudah, ya maka akan sulit diterima. Oleh sebab itu, Akhinal Karim Gus Zaini untuk mampu dan mau menampilkan manuskripnya Salim bin Jindan itu kirimkan ke saya.
Dek Rumel Abbas dari Jepara, kirimkan ke saya kasih nomor WA saya 0822 451 21900. Siapa YouTuber yang berani ngasih nomor? Langsung saya terima di HP saya ini. Kalau ada manuskripnya, bahwa manuskrip apa? Ali ya Al-Ashqor yang katanya As-Sayrozi ya, atau bahkan mana ditambah lagi bin Ja'far ya, bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho, Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Cari di mana kitabnya, tampilkan, kirimkan ke saya. Saya akan pasrah menerima kekalahan atau kesalahan saya. Kalau saya salah, saya sempat telepon ke Kiai Imad, kok ada orang seperti ini ya, nguayelnya tuh ya, nanti jangan sampai nunggu saya kasih gelar di belakangnya Al-Kadzab. Saya masih belum ngasih gelar itu. Dek Rumel Abbas Al-Kadzab, belum saya kasih itu lah ya. Sebelum saya kasih gelar Al-Kadzab, tolong ya, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, saya tampilkan di bawah video kami ini, langsung itu bisa dibaca oleh semua. Nanti saya tampilkan sekaligus didukung oleh kitab-kitab yang ada. Jadi kitab Sirus Silsilah ini nggak ada PDF-nya, nggak ada di Google sana, tuh nggak ada. Jadi Gaza ini harus mau menyadarinya. Saya tidak mengandalkan PDF saja. Jadi jangan mudah ya mengata-ngatakan orang ya kalau belum ngerti suasana yang sebenarnya. Oleh sebab itu saya kasih nomor HP saya, WA saya. Kalau ada nama dari Ali Ashqor As-Sayrozi Al-Balkhi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim, kirim ke saya 0822 451 21900. Saya terbuka ya, terbuka. Tidak hanya manuskrip yang kami tampilkan di hazin.com untuk panjenengan semua, tetapi juga didukung mulai kitab Sirus Silsilah Al-Alawiyah, Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Umdatut Thalib As-Sughra, As-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili. Begitu juga kami sertakan ke panjenengan manuskrip Musyajjar dan Mubassat ya, manuskrip asli dari kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibin, biar panjenengan bisa mempelajarinya, mengkajinya, membukanya, memusyawarahkannya ya, membahsul masailkannya. Selain dari manuskrip An-Nazu' yang kemarin kami sampaikan, ini tambah lagi manuskrip Ar-Ridhawi. Nanti panjenengan simak, di situ ada Al-Arumah Ar-Ridhawiyah Fis Syajaratit Thalibiyah. Di situ ada mulai dari Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim. Imam-imam yang ada di dalam sekte Syiah Imamiyah itu semua adalah Imam Mahdi versi pengikutnya. Jadi Imam Mahdi itu sudah berlangsung lama ada, dan Imam Mahdi yang terakhir itu lenyap di sebuah gua bawah tanah sana di Samarra atau Sarroman Ro'a. Coba jenengan buka manuskrip Ar-Ridhawiyah ini ya. Imam Ali Ridho, dari sini ini Ali Ridho.
sebelum saya bahas terlebih dahulu ya, kemarin kan sudah kami sampaikan di dalam kitab Al-Ghaibahnya At-Tusi bahwa Syiah Imamiyah itu percaya akan adanya Imam Mahdi yang 12. Mulai dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ridho ini. Imam Ali Ridho ini coba ke bawah, memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Jawad. Ini imam yang ke-9. Dan imam yang ke-10 Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi ini memiliki, ya, sekarang saya buka di dalam kitab. Ya, ini kan manuskripnya. Sekarang kita buka di dalam kitab. Sementara yang pertama Tuhfatut Thalib Bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Imam Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadzim itu dilahirkan di Madinah pada bulan Rajab tahun 214 Hijriah. Kunyah atau panggilan kerennya itu Abul Hasan, lakopnya Al-Mutawakkil atau An-Nasih atau Al-Muttaqi atau Al-Murtadha atau Faqih Al-Amin Thayyib, tapi yang terkenal adalah Al-Hadi. Kadang dipanggil Imam Ali An-Naqi, tapi terkenal dengan Ali Al-Hadi. Wa yuqalu lahu Al-Askari, kadang-kadang dinamakan Al-Askari. Karena apa? Askari itu di daerah Samarra, Sarro Manro'a, ya, di Irak sana, itu di penjara kota oleh penguasa dinasti Abbasiyah sana, gitu. Karena beliau dari Suriah, Madinah, ya, dipaksa diawasi oleh pemerintah dinasti Abbasiyah untuk dibawa ke Irak, ya. Lima qomi bisarro manro'a. Samarra itu singkatan dari Sarro Manro'a, sama seperti Damaskus itu Damun Syakikun, Damsyik. Itu sama Al-Askar. Asqasu ilaiha al-mutawakkil fa'aqoma biya ila antufiya. Terus berikutnya wa auladuhu arba'atun wa akibuhu fi salasatin. Anaknya itu ada 4, tapi ada sebagian yang mengatakan 5, ya. Yang berketurunan itu ada pada 3 anak saja, wahum Abu Muhammad Al-Hasan, yakni Hasan Al-Askari yang menjadi imam yang ke-11. Wa Abu Ja'far Muhammad. Lah ini Abu Ja'far Muhammad ini. Muhammad sendiri aslinya dapat lakoban Abu Ja'far. Menurut ulama ahli nasab tidak memiliki anak yang bernama Ja'far. Apakah boleh? Boleh saja. Ya. Wa Abu Abdillah Ja'far. Jadi ada Ja'far, ada Muhammad, ada Hasan. Ada yang mengatakan ada Ahmad juga. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita kembali kepada manuskrip Ar-Ridhawiyah ini. Ya. Ali Al-Hadi, ya. Dengan buka lagi Ali Al-Hadi Al-Imam, ya. Memiliki anak yang bernama Hasan Al-Askari, terus Muhammad Sabu'ud Dujal itu singa lah, ya, singa padang pasir lah, ya. Lah, Muhammad Sabu'ud Dujal ini memiliki anak yang bernama Ali. Lah, Ali ini tidak memiliki saudara yang bernama Ja'far, yang dikatakan oleh Di Rumel Abbas Ja'far. Nggak ada. Jadi Muhammad bin Ali Al-Hadi memiliki anak yang bernama Ja'far, itu hanya ada di dalam kitab Al-Aswili fi Ansabit Thalibiyin. Tetapi ketika kami lacak di manuskripnya tidak ada. Manuskripnya sudah kami tampilkan ke panjenengan, nanti dibuka halaman 41, 42, 43. Dengan buka. Terus di sini disebutkan, ya coba nggih. Tafarroda biha Ibnu Sadkum. Ibnu Sadkum itu berarti nasabah
ahli nasab abad 11 Hijriah. Ibnu Sadkum ini pengarang kitab Tuhfatul Azhar. Pengarang kitab Tuhfatul Azhar. Maaf. Kapan-kapan nanti saya bagikan kepada panjenengan. Ini Tuhfatul Azhar. Ini kitab Tuhfatul Azhar Ibnu Sadkum. Ya, aslinya adalah Domin bin Sadkum atau Sidkom Al-Husaini Al-Madani, hidup sampai tahun 1090 Hijriah alias abad 11 Hijriah. Baru ini menyebutkan, tapi ini dari keturunan Alinya, bukan dari keturunan Ja'farnya. Nggak ada Ja'farnya. Ja'far itu hanya ada pada kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibin. Nah, ini tafarrudah hanya ini aja yang menyebutkan bahwa Muhammad itu memiliki keturunan. Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim. Ya. Nah, ini ma'a ijma'i tafarruda biha Ibnu Sidkom ma'a ijma'i ahlin nasabi. Nah, ini nanti baca sendiri, okay? Ahlin nasabi. Kadang-kadang tulisannya kayak gini, namanya manuskrip. Ma'a ijma'i ahlin nasabi ini beserta dengan ijma' kesepakatannya ahli nasab bi adami wujudi akibi li Muhammad, bi adami wujudi akibin li Muhammad ini. Tidak adanya keturunan bagi Muhammad, ya, bin Ali Al-Hadi ini. Yang ada itu dari keturunan Hasan Al-Askari dan dari keturunan Ja'far Az-Zaki. Jadi kalau di Rommel ini melompat, ya, dari Ali Al-Askar An-Nazu' bin Ja'far, ya, Az-Zaki bin Ali Al-Hadi, berarti dia keliru. Ya, nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Menambah satu generasi dari cucu ke cicit. Lah, ini coba ditarik lagi, Ali Al-Hadi ke bawah lagi ke kiri, Ja'far Az-Zaki. Nah, ini As-Sayyid Abu Abdillah gelarnya. Terus Ja'far Az-Zaki memiliki anak yang bernama Ali Al-Askar An-Nazu'. Imam Ali Al-Askar An-Nazu'. Ini disebutkan semua di dalam kitab-kitab nasab. Kalau Muhammad itu tidak ada. Bahkan kalau kita membuka kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya, coba dibuka halaman 92. Sudah sering saya sampaikan di haizin.com tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Halaman 92, Auladul Imamul Hadi. Anak-anaknya Imam Ali Al-Hadi. Amma Abdul Hasan Ali An-Naki alaihi salam falahu minal abna'i sittah. Tadi 4, sekarang 6 karena tahunnya beda. Abu Nasr, ya, dalam silsilah Al-Alawiyahnya mengatakan 4, tapi ini ada tambahan perempuannya, yakni Abu Muhammad Hasan Al-Askari Al-Imam alaihi salam wa Abu Abdillah Ja'far alladzi laqabuhu bil kadzab. Jadi anaknya Imam Ali Al-Hadi yang berketurunan, ya, itu cuma ada 2. Halaman 92, wattafaku ala annal mu'aqib min auladihi ibnani. Semua ulama ahli nasab bersepakat bahwa sesungguhnya yang memiliki keturunan dari anak-anaknya Imam Ali Al-Hadi itu cuma 2 anak laki-laki. Yang pertama Al-Hasan Al-Askari, bapaknya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhor, ya, alaihissalam, dan Ja'far Al-Kadzab. Ja'far Al-Kadzab ini juga bisa dinamakan Ja'far Az-Zaki. Ja'far Az-Zaki. Kenapa dinamakan Al-Kadzab? Nah, di sini diterangkan tidak mau menerima pembaiatan dengan saudaranya Hasan Al-Askari itu. Jadi sebutan Al-Kadzab itu la li ta'ni fi nasabihi bal li annahu ta'ana fi imamati sahibiz zaman. Alasannya Ja'far ini, Az-Zaki ini loh, ya, itu tidak mau berbaiat dengan imam yang ke-12. Ya, kalau dengan saudaranya sendiri Hasan ini nggak masalah gitu.
Nah, ini wattafaku ala annal mu'aqib min auladi ibnani. Jadi tidak ada Muhammad. Terus anak perempuannya ada 3. Walahu minal banati salasa Aisyah, Fatimah, dan Buraihah. Wa zawwaja Buraihatan Muhammad bin Musa bin Muhammad At-Taqi. Jadi kalau perlu disetel lagi, kalau perlu ini supaya paham, ya nanti setel sendiri ya, bahwa saya ini dikatakan ya oleh Dik Rumel Abbas itu orang tua yang tidak tahu diri kemeruh katanya ya. Kirimkan ke WA saya kalau berani. Saya membuka diri untuk menerima informasi dari mana saja. Kok sebegitunya ya berdusta di atas dusta. Seperti lagu yang populer ya, tahun berapa ya, 10 tahun yang lalu, dusta di atas dusta. Jadi jangan diulang-ulangi terus kedustaan itu. Kalian sudah nggak mau tobat, malah tambah nambahi dosa, ya, malah nambahi dosa. Jadi buka Tuhfatul Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib. Oke, sekarang kita buka yang ada keturunannya Muhammad ya bin Ali Al-Hadi. Itu hanya dicatat oleh Al-Asili fi Ansabi Thalibin ini, karya dari Sofiyuddin Ibnu Toktoki Al-Husaini. Al-Asili sudah saya sertakan manuskripnya di bawah video ini. Ini yang kitabnya. Halaman 161. Wa amma Muhammad bin Ali Al-Hadi alaihi salam, ya, yang dikatakan yang tadi loh. Dik Rumel itu kan Ali As-Sayrazi, ya, Al-Balkhi, bukan An-Nazu katanya. Al-Balkhi, ya, bin Ja'far, ya, bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Nambahi sendiri. Mau ngerubah nasabnya Musa Al-Kazimi ini. Lawang kitab-kitab lama itu sudah ada, mau dirubah semua itu bagaimana? Nah ini, fantaha akibuhu ila Ja'far bin Ali An-Nazub. Selesai mentok ya keturunannya Muhammad bin Ali Al-Hadi ini pada Ja'far bin Ali An-Nazub. Ali An-Nazub ini bin Muhammad Al-Asghar, bukan bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Dik Rumel Abbas. Buka Al-Asili halaman 161. Al-Asili. Yang sampean katakan Ali Al-Asghar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi dari mana? Kirimkan ke saya manuskripnya, kitabnya apa, pengarangnya siapa. Kalau ada manuskrip karya Salim bin Jindan, kirimkan juga ke saya. Kirimkan juga ke saya. Jadi di sini Ali An-Nazub itu bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad. Ja'far ini katanya masih ada namanya Ja'far. Jadi sebagian ada yang mencatat bahwa Muhammad ya bin Ali Al-Hadi itu memiliki anak yang bernama Ja'far karena lakobannya itu Abu Ja'far, bapaknya Ja'far. Tapi sebagian besar tidak mencatatnya. Hanya di Al-Asili fi Ansabi Thalibin ini saja. Jadi tidak ada Muhammad langsung memiliki anak yang bernama Ja'far, menaik Ja'far, terus Ja'far Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi, nggak ada. Di manuskripnya sudah saya periksa, tidak ada. Ini ada tambahan sendiri dari penyalinnya. Terus di dalam Umdatul Thalib As-Sughra juga tidak ada. Jadi gelar Al-Asghar itu sudah sejak abad ke-5 Hijriah, ya. Bahkan Sirus Silsilah Al-Alawiyah abad ke-4 Hijriah juga ada. Jadi jangan mengada-ada. Kalau tidak ada anaknya Ja'far, Ja'far itu ada di Al-Asili, tetapi Ja'far tidak memiliki anak yang bernama Ali Al-Asghar.
Ali al-Asqar kok dirubah jadi Ali Asy-Syirazi al-Balkhi. Ditambah-tambahin sendiri. Persis pemikirannya Salim bin Jindan. Persis. Malikhulia. Heran saya. Coba dibuka Umdatut Thalib. Di Umdatut Thalib ini jelas ada keterangan juga. Wa Abu Abdillah Ja'far al-Mulaqqab al-Kadzdzab liddi'aihi al-imamah ba'da akhi al-Hasan. Jadi Ja'far Az-Zaki yang memiliki anak Ali al-Asqar an-Nazu' ini ya, itu dapat gelar Aba Karroin li'annahu aulada mi'atan wa isrina waladan, punya anak 120. Tapi gelarnya itu Karroin. Tapi karena banyak anaknya. Wa yuqalu liwaladihi Ar-Ridawiyun. Nah, sama seperti manuskrip Ar-Ridawiyun ini. Jadi keturunannya Ja'far Az-Zaki itu dapat gelar Ridawiyun. Nah, ini Al-Arumah Ar-Ridawiyah fi Syajaratil Mubarakah. Gelarnya Ar-Ridawiyun nisbatan ila jadihi Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho itu kakeknya ya. Wa aqaba min jama'atin intasyara akibun sittatan minhum. Wa aqaba min jama'atin intasyara akibu sittatin minhum ma baina mukilin wa mukthirin wa hum Ismail Harifan wa Thahir wa Yahya As-Sufi dan seterusnya sampai pada penyebutan Ali ya, Ali bin Ja'far. Jadi Ali al-Asqar an-Nazu' itu sama bin Ali al-Asqar an-Nazu' bin Ja'far Az-Zaki bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadzim. Sudah ya. As-Syajarah Al-Mubarakah sudah jelas, sepakatan semua. Ahli nasab Muhammad nggak memiliki keturunan ya sampai panjang. Cuma Al-Asili saja yang memiliki anak, tapi yang disampaikan oleh Di Rumel Ali Asy-Syirazi Al-Balkhi nggak ada, itu mengada-ada itu. Wong sejarawan memalukan Indonesia Raya umat Islam berkualitas. Nah, heran saya itu Gus ini ya kena propaganda ya, nggak bisa ya, waspada. Saya itu heran sampai heran. Wong dikibuli pendusta ya, malah justru saya yang diserangnya. Ya kalau untuk meramaikan channelnya sih nggak masalah, tapi jangan mengatakan politik yang ngawur, kemeruh, bodoh, ngaku pintar. Google, gini loh caranya Google. Justru jenengan tak kasih tahu cara googling yang benar itu, ya baca kitab aslinya dulu baru Google. Saya nggak pernah mengandalkan Google, nggak pernah mengandalkan Google. Malah justru di dalam kitab terbaru ya, Al-Mawsu'ah fi Ansabi Alil Baiti Nabawi. Ini kitab terbaru. Itu jelas tidak menyebut selain As-Syajarah Al-Mubarakah ya. Itu ada Al-Mawsu'ah ini yang mengatakan jelas bahwa Muhammad yang disebutkan oleh Di Rumel Abbas itu memiliki keturunan Aqibi Abi Ja'far Muhammad Al-Akbar. Jadi Muhammad itu anaknya Imam Ali Al-Hadi yang paling tua, sulung, masnya Hasan Al-Askari, tetapi meninggal dunia sebelum 2 tahun Imam Ali Al-Hadi meninggal dunia. Usianya cuma 24 tahun. Dilahirkan di Suriah ya, Madinah. Lalu Imam Ali Al-Hadi dipanggil oleh penguasa Abbasiyah
untuk diawasi di daerah Irak, di Samarra. Waktu itu sendirian Ali Al-Hadi, tidak bersamaan dengan Muhammad Al-Akbar ini. Muhammad Al-Akbar ketika ditinggalkan pisah dengan abahnya itu umur 5 tahun, ditinggal di Suriah. Suriah itu yang merekam waktu Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat ya berjumpa dengan Imam Ali Al-Hadi di Suriah, 3 km desa di kota Madinah sana. Jenengan nanti buka di hazing.com live streaming terakhir kemarin, yakni Kitab Al-Ghaibah. Kitab Al-Ghaibah itu menerangkan tentang keghaiban Imam Mahdi versi Syiah Imamiyah. Al-Ghaibah halaman 199 halamannya. Jadi ada tercatat, terekam di situ pada tahun 234 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Syiah Imamiyah. Berarti tidak kemana-mana. Kalau dari keluarga Al-Qabiji, Baghdad, ya, tahun 313 Hijrah ke Indonesia. Indonesia yang mana? Nanti kita bahas lagi. Ini loh. Akibu Abi Ja'far Muhammad Al-Akbar bin Imam Ali Al-Hadi. Aqoba Abu Ja'far Muhammad Al-Akbar madhkur salah tatari jalin hum Ahmad wa Muhammad Al-Asghar wa Ibrahim walam yu'aqib minhum siwa Ahmad wa Muhammad Al-Asghar. Muhammad Al-Asghar yang memiliki katanya tadi ya diklaim oleh Dek Rumel Abbas bahwa Ali Al-Asghar itu dari cucunya Muhammad Al, padahal enggak. Ali Al-Asghar dirubah oleh Dek Rumel Abbas Ali Al-Balkhi Asy-Syairazi bin Ja'far ya bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Padahal Ali An-Nazu itu bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad dalam kitab Al-Asili fi Ansabit Tolibin. Jadi tidak sesuai klaimnya di Rumel Abbas itu bedas. Gak sesuai ya. Apalagi nanti ketika saya cocokkan dengan Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab karya Al-Ubaidili, di sini jelas menyebutkan tentang Al-Asghar itu. Berarti keluarga Al-Asghar. Asghar itu ya gelar, tidak hanya Ali Al-Asghar saja. Ada Muhammad Al-Asghar. Tadi kan disebutkan di manuskrip ini. Ada Muhammad Al-Asghar. Kalau Ali Al-Asghar itu bagian anggota dari nakib-nakib yang ada di Baghdad, Irak. Anggota nakib atau nukoba di Baghdad. Nah, itu. Jadi ini Tahdhibul Ansab halaman 148. Auladu Ali Al-Hadi. Wal aqibu min waladi Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho minal maujudin lana fi Abi Muhammad Hasan Al-Askari wa Abi Abdillah Ja'far bin Ali. Cuma 2. Tahdhibul Ansab merekamnya. Ya. Tapi nanti yang Muhammadnya itu ya karena tidak memiliki keturunan, ya maka tidak ikut dituliskan. Wal aqibu min Ja'far bin Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho fi Ali bin Ja'far. Lah, Ali bin Ja'far inilah yang mendapatkan gelar Al-Asghar An-Nazu. Wa min waladi Abu Ja'far Muhammad bin Abdillah bin Ali bin Ja'far Al-Asghar. Berarti Ali Al-Asghar bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi. Wafat tahun 327 Hijriah. Katanya masih menerima musyafahah riwayat hadis pada tahun 461 Hijriah. Lalu ngeles, pindah, mundur 1 generasi. Oh, bukan Ali Al-Asghar An-Nazu itu Ali Al-Asghar Al-Balkhi Asy-Syairazi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Pinter memang. Nah, ngeles dulu pinter. Bagi orang yang tidak memiliki kitab seperti ini, wah, hebat ya. Historian handal ya, pembela Ba'alawi Panglima, didukung oleh Ghazaini dari Madura. Wah, hebat ya. Orang se-Indonesia Raya akan menilainya sendiri. Terbuka saya, apa adanya, sesuai dengan data dan fakta. Nah ini loh, jelas tadi Ali Al-Asghar itu sudah ada tercatat nama Al-Asghar itu bin Ja'far Az-Zaki.
Tertulis di sini di Tahdhibul Ansab. Di Al-Majdi juga sama. Cari di Google Al-Majdi gak akan bisa ketemu kitabnya segede ini. Manuskripnya itu saya punya. Apakah dari Google? No. Tidak. Google nggak bisa jawab. Nah ini jelas Al-Asqor juga terekam di sini, dan keluarga-keluarga dari Al-Asqor ini bergelar An-Nazu' juga. An-Nazu'. Nah ini nomor 330 Al-Majdi, karya Al-Umari fi Ansabit Thalibin Al-Majdi, muridnya Al-Ubaidili, ya. Halaman 330. Wa amma Ja'far bin Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho, ini Ja'far Az-Zaki, ya, bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho, fawaladuhu yuqalu lahum Banu Ridho. Nah, sama seperti manuskrip tadi, Banu Ridho, Ridhowiyun, sama. Wa fihim kathrah wa sumya Ja'far Karrain. Kenapa Ja'far Az-Zaki atau Al-Kadzab? Ja'far ini dikatakan Al-Kadzab itu bukan karena mencela nasabnya, tapi gara-gara pernah tidak mau baiat ya dengan Muhammad bin Hasan Al-Askari, ponakannya. Karena ini memang mau digeser bahwa yang berat itu saya ya sebagai imam yang ke-11, Imam Mahdi, Imamiyah. Li'annahu aulada mi'atan wa isrina dzakaron wa unsa, punya anak 120 laki-laki dan perempuan. Wa kanat ummu Ja'far, ibunya Ja'far Az-Zaki adalah Ummu Walad. Ummu Walad ya termasuk ya budak belian. Tud'a Hadak, namanya Hadak. Qabru fi dari Abi Bisamara, kuburannya Ja'far Az-Zaki ini kumpul dengan bapaknya Ali Al-Hadi di daerah Samarra atau Samarro atau Sarro Marro. Wa mata walahu khamsun wa arba'una sana, umurnya cuma 45 tahun. Pada tahun sanata ihda wasabi'ina mi'atani, tahun 271. Ini tidak saya baca semua. Terus disambung ke halaman 331. Famin waladihi Asyarif Abdul Hasan Muhammad Naqibul Hair bin Muhammad Al-Asqor. Jadi Muhammad Al-Asqor, arti Asqor itu gelar-gelar keturunan dari An-Nazu' itu tadi. Ali Al-Asqor, ini ada Muhammad Al-Asqor bin Abdullah bin Ali Al-Asqor bin Ja'far Az-Zaki Al-Mulaqab Karrain, yuqalu lahum Banu Nazu'. Nah ini halaman 331 Al-Majdi fi Ansabit Thalibin. Jadi Al-Asqor itu keturunannya dari Ja'far Az-Zaki, itu dapat gelar Banu Nazu'. Jadi yang kemarin ya, saya sertakan silsilah ya Ali Al-Asqor An-Nazu' itu tadi, ya ini cucunya Ali Al-Hadi, bukan cicitnya. Kalau cicitnya itu nggak nyambung. Muhammad bin Ali Al-Hadi itu tidak berketurunan, apalagi ada yang bernama Ali An-Nazu'. Kalau Ali An-Nazu' dalam Al-Asil itu anaknya Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Selang 3 generasi, seperti yang disampaikan oleh Dek Rumel Abbas di video yang kami sertakan nanti. Jelas nggak sesuai? Nggak sesuai. Jadi jangan mengatakan bodoh kepada orang lain, mengatakan kafir kepada orang lain kalau tidak sesuai dengan fakta data, kembali kepada dirinya. Bagaimana caranya mampu belajar bersama? Kalau saya dikatakan apa, saya terserah. Saya tidak menutup pintu kritik dari semua, tidak. Ulama zaman sekarang harus mau dikritik, asalkan sifatnya membangun, ya, kemaslahatan bersama. Tapi kalau menjatuhkan, yaitu namanya musuhan namanya. Nah, kalau misalkan Gus Zaini kasih masukan ya, dengan cara yang bijaksana, saya akan menerimanya. Tapi kalau dengan cara dari Google kitabnya saya ada. Saya tidak berdasarkan Google itu hanya untuk pembanding saja. Kiai Imad itu sering sejak dulu ulama Google.
kita semua sekarang ini hidup di era digital informasi. Jenengan Gus Zaini di Rumel Abbas minta kitab ke saya via PDF, saya kasih. Kiai-kiai di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, saya kasih cuma-cuma. Ini pesan dari guru saya, ilmu jangan dijual. Padahal saya juga beli mahal. Tapi insya Allah karena didukung oleh siapa yang ya guru saya dari Cibinong, saya dari Tangerang sana, di Pondok. Jadi jangan menjual ilmu. Saya dikasih nasihat seperti itu, saya jalankan. Karena apa? Untuk melawan keganasan para pendusta ini, kalau tidak dilawan dengan keikhlasan, terjengkal kita, kalah kita sebelum bertanding. Oleh sebab itu jangan kekiran. Nakobaan Sat Aulia Tis'ah dengan PWI, dengan Duriyah, Derajat, Ngambel, Sunan Gunung Jati, jangan kekiran. Pesan saya, rukun lah, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Ini masih belum, ini saya masih banyak ini. Ini masih nanti kalau saya sertakan Dek Rumel, Gus Zaini minta manuskrip, saya kasih. Saya tidak iman-iman dengan ilmu, karena ini ilmu pengetahuan langka. Tidak semua orang punya. Kiai-kiai se-Indonesia, saya nggak sombong, nggak ada yang punya. Kenapa PBNU dan MUI nggak mau dan mampu membahas masalah ini? Karena nggak ada datanya. Sama seperti ketika di Rumel Abbas ngelempar wacana, oh kiai tua bodoh, kitab-kitabnya masukkan sampah saja. Kalau saya nggak punya kitabnya ya nggak bisa bantah, paling kalah sudah. Ya kan saya punya datanya, ya harus saya luruskan bahwa di Rumel Abbas itu sedang ngibul, sedang mimpi mengikuti malikuliahnya Salim bin Jindan. Ya, tampilkan manuskripnya. Kalau ada Ali Al-Balkhi Asy-Syairazi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Muhammad, ya, ada yang mengatakan At-Taqi atau Az-Zaki, itu tidak memiliki keturunan. Hanya Domin bin Sitkom saja yang menulis di dalam Tuhfatul Azharnya ada keturunan Ali itu. Ali An-Nazu' di dalam Al-Asili fi Ansabi Tolibin itu bukan Ali Asy-Syairazi, tapi Ali Al-Asqar An-Nazu', tapi beda jalur dari Ja'far Az-Zaki ke Muhammad At-Taqi. Jadi di dalam Al-Asili tersebut Ali An-Nazu' bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad, fantaha, selesai, tidak memiliki generasi keturunan lagi dari Muhammad ini. Ini hanya Al-Asili saja. Tetapi ketika kami teliti ke manuskrip asli, nggak ada. Kembali ke kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa semua ulama sepakat, ya, sesuai yang dituliskan di dalam manuskrip Ar-Ridawiyun tadi. Manuskrip Ar-Ridawiyun tadi. Al-Arumah Ar-Ridawiyah fi Syajarati Talibiyah. Jadi di situ jelas ada tulisan di bawah. Nanti dengan tadi Ali, mulai Imam Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, ya, sampai Ja'far Az-Zaki, sampai Ali Al-Asqar An-Nazu' sebagai imam, sebagai nakib yang ada di Baghdad, Irak. Nah, terus di sini sudah dijelaskan ada keterangan Muhammad yang mendapatkan gelar Sab'ud Dujail, ya, singa padang pasir itu Tafarroda biha Ibnu Sitkum. Jadi dalam kitab Tuhfatul Azhar ini ma'a ijma'i ahlin nasab. Semua ulama ahli nasab sepakat bahwa biadami wujudi akibin li Muhammad. Tidak ada keturunan generasi bagi Muhammad At-Taqi bin Ali Al-Hadi.
Yang ada itu dari keturunan Hasan Al-Askari dan keturunan Ja'far Az-Zaki atau Ja'far Al-Kadzab atau Ja'far Al-Qarrain. Itu. Jadi jangan mengada-ada kalau tidak ada. Lebih baik nggak usah nggak usah malu lah untuk mengakui lah ya, untuk mengakui. Nah, ini saya dikritik oleh guru saya. Assalamualaikum Mbak Kiai Nur. Ya, mohon jangan berlebih-lebihan menanggapi Gus Zaini dan Gus Rumel. Ingat setiap nabi juga ada lawannya, orang pendusta. Quran surat Al-Furqan ayat 31, apalagi sekelas ulama. Terus saya dimarahi sama guru saya, mestinya nomor HP Kiai jangan disebut di YouTube Kiai. Waduh, sudah kadung ya. Kalau bisa jangan nanti saya nggak nyebut lagi. Sudah, saya terakhir ini, saya akan membacakan Quran surat Al-Furqan 31. Quran Al-Furqan 31. Jadi saya sudah terakhir ini dimarahi guru saya. Karena menyebutkan nomor HP WA itu nanti saya siap untuk nggak bisa tidur. Siap Romo Yai, siap. Kalau saya sudah tekad siap saya tidak kasih lagi. Bahaya, karena memang nanti banyak musuh-musuh. Nanti kalau ada orang nyamar dari Muhyiddin, dari Habib mengata-ngatai saya nggak dapat sejenak istirahat. Paling ganti nomor lah. Karena ayat berapa tadi? Ayat 31. Saya bacakan. Nabi saja punya musuh. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, ini bukan saya ngaku nabi, itu bukan. Ini dikiaskan ya. Wong nabi saja juga punya musuh. Apalagi sekelas saya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sadaqallahul azim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tetapi saya tetap husnudzon. Meniru PBNU. Husnudzonnya apa? Ya mungkin karena sering mengkritik saya itu berarti cinta terhadap saya. Perhatian terhadap matur suwun Gus Zaini, matur suwun Dik Rumel Abbas. Tapi beliau namanya jangan jangan berlebihan menanggapi Gus Zaini. Gak berlebihan saya tidak berlebihan lagi. Tapi kadang-kadang ya jerimpeti. Kadang-kadang jerimpeti ya, kadang-kadang gitu. Nanti kalau saya serius saya buka semua data-data saya ya bukan sombong. Ini nggak ada yang namanya kesombongan. Kan nyombongi wong sombong itu boleh dengan niat tujuan supaya yang sombong itu berhenti kesombongannya. Karena apa? Yang terjadi kemarin itu Raden Haji Oma Irama ketika bersama dengan Habib yang ada di LDNU PBNU sana, yo ngono, dicaplok ini dicium, bukan malah merendah. Lebih mulia, lebih tua Raden Haji Oma Irama daripada Habib muda yang di sebelah. Ya itulah karakternya. Nek di ngisori tambah diidek-idek kan, bahasa Surabayanya. Nek kon ngisori diidek-idek,
Jadi jenengan nanti bisa niteni saya kalau ketemu Habib Ba'alawi, tidak akan saya cium tangannya. Tidak akan saya cium tangannya dan tidak akan saya bungkukkan tubuh saya kepada mereka. Jika mereka masih sombong loh ya. Kalau mereka sudah taubat sadar, saya akan menghormatinya. Saya akan lebih menghormati mencium tangannya fuqara masakin yatama. Orang-orang yang cacat fisiknya, itu yang akan saya cium tangannya. Bahkan seorang sepuh yang mengikuti pengajian ya rela kehujanan jalan kaki demi ngaji dekat dengan kiai, itu yang harus kita hormati. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi melalui tulisan panjenengan. Sekali lagi, mestinya nomor HP kiai jangan di YouTube. Nggih, siap. Nanti kalau ada yang khusus ini jangan lainnya. Buahnya memang ada ribuan. Sehingga HP saya ini HP saya ini ibarat hidup sekarang ini ya ketinggalan. Layamutu fiha walayahya, ibaratnya orang urip orang mati. Lebih ya RAM cuma 3, ROM cuma 64. Aduh, kelelet isinya banyak manuskrip, kitab-kitab hampir 350 kitab. Ya ini nggih, matur suwun Romo Kiai Haji Syekhi Ustadi atas masukannya. Berikutnya kami akan sebenarnya ini banyak pesanan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar juga untuk membahas tentang PWLS, politik NU, Kiai Haji Anwar Iskandar dan lain sebagainya. Insya Allah bertahap. Kita akan membaca tulisan panjenengan. Pak Wawan DM channel Sampurasun Mbah Yai rampes. Kemungkinan Pak Wawan DM channel ini muridnya Kang Diki Zainal Arifin ya. Itu kan kalau manggil Kang Diki itu mbak, bukan mbah ya, sama dengan mbah lah. Bahasa lemur ya. Sampurasun rampes. Mohon undang Gus Baha, siap. Cuma Gus Bahanya ini mau apa enggak itu. Prof Manakim Ali, kalau Prof Manakim Ali itu saya ketemu bolak-balik. Ya namanya sekota ya. Cuma jaraknya dari rumah saya itu cuma kalau lurus ya nggak belak-belok itu ya 5 kilometer lah. Kalau belak-belok mengikuti jalan ya itu antara 6 sampai 7 kilometeran ya. Gus Aziz Jazuli hatur nuhun nggih, siap, insyaallah kami agendakan Pak Wawan DM. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ba'alawi punya manuskrip abad ke-4 sampai 9 yang menyatakan klan mereka dzurriyyah Rasulullah? Nggak punya. Oleh sebab itu, Gus Rumel Abbas itu mengada-ada, kelihatan supaya ada Ubaidillah Abdullah itu. Sampai sanad hadis itu dipalsukan. Nggak wedi dosa. Nggak ada Bu Arif Fadilah, nggak ada. Pak Arif Angga menyampaikan berita kebenaran dianggap mengadu domba, menanyakan nasabnya dianggap menghina. Itulah framingan mereka kaum Ba'alawi dan Muhibinnya. Nggih, Pak Arif Angga, framingan itu ya begitu. Sama seperti saya ini, Google aja, saya tunjukkan kitab-kitabnya. Masih 400 kitab, ya. Zaman sekarang itu sebenarnya kita nggak perlu kitab secara fisik. Bisa satu USB, ya, yang berisi flash disk ya. Flash disk nanti bisa nyambung ke HP atau PC, ya, ke laptop, ya, bisa buka semua. Ya, wong sandonya mlebu nang flash disk iso, sepenting aja flash disk 2 giga. Ora ana gunane. Ya flash disk yang isinya sekarang berapa? 128 GB ya. Kecil tapi besar kapasitasnya. Nggih. Begitu nggih Pak Arif Angga, framingan kaum Ba'alawi dan Muhibinnya. Oleh sebab itu kami tetap telaten. Dipesan sama guru saya harus telaten, harus sabar. Diolok-olok wong diitu-itu enggak apa-apa. Itu tandanya kalau ikhlas. Kalau diide-ide uang, dihina, dicela, diancam, kok malah mundur. Wes aku mah, oh berarti orang ikhlas krono alemane wong. Oleh sebab itu saya istiqomah.
karena didampingi guru saya ini. Kalau enggak saya lemah. Sama saja. Manusia itu kadang-kadang yang mikir ya. Dipisui itu kadang-kadang yang mikir. Oh, jenis manusia itu makhluk yang berpikir. Kalau enggak berpikir ya bukan manusia. Coba sapi itu dipisui lah yang ngok itu aja, nggak merasa ya. Tapi karena manusia dipisui ya kadang-kadang ya nelongso dulu kan. Nabi saja itu, Nabi Musa ya konsultasi dengan Nabi Harun, Nabi Muhammad ya konsultasi dengan sahabat Abu Bakar. Piye to ki? Ya podo ae menungso itu podo-podo ki. Jejak kaki Bani Alawi itu sama dengan banyak menyebar cerita-cerita nyeleneh yang mengatasnamakan karomah. Nggak yang tua, nggak yang muda, yang laki, nggak yang perempuan. Bisa dicek tuh sekarang jejak digitalnya nggih Pak Jejak Kaki. Menurut penelitian terbaru, mereka itu kena jin nasab. Jin nasab itu ya jinnya leluhurnya itu ya masuk ke dalam jasad, itu jin nasab. Itu perlu diruqyah, perlu dicuci otak. Rata-rata itu sama ya. Heran, kadang-kadang itu heran, kok gak waras ya. Seakan-akan seperti tidak hidup di dunia ini, di bumi dimensi 3 ini. Kayak hidup no dimensi 5, 6, kayak nang langit kan lho. Lah terus yang diceritani itu yo mantuk-mantuk yo ya masuk bleng-bleng tambah bodoh. Nggih Pak Jejak Kaki leres panjenengan. Bu Sensita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kaum Ba'alawi dan pendukungnya bilang tesis Kiai Imad copy paste dari Google. Kiai Nur berdalil Google bla bla bla, padahal itu semua hanya framing dan asumsi orang-orang dungu tapi pura-pura pintar. Sip, bisa cerita. Jempol 2, matur suwun, matur sakalangkung, matur suwun atas doa dan dukungannya. Nggih, itulah tuduhan namanya. Tuduhan tapi tidak terbukti. Cari di Google kalau ada. Silahkan cari di Google kalau ada manuskripnya Al-Asili fi Ansabit Tolibin, seperti yang kami bagikan ke panjenengan. Nggak ada. Hanya channel ini saja yang bisa mengakses kitab-kitab langka. Nggih, leres nggih mboten sombong ini karena dukungan panjenengan dan guru saya. Kalau enggak ya nggak bisa. Pak Nur Hadi, Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad tidak berketurunan menurut kesepakatan para ulama ahli nasab pakai Rumel itu dusta. Oh, nggih. Pak Nur Hadi ini malah lebih ngerti. Nggih, tadi sudah. Nggih. Saya bacakan tadi kita As-Sajarah Al-Mubarakah itu. Wattafaku berarti itu semua ulama ahli nasab. Nanti dibuka. Wattafaku ala annal mu'aqqibah min auladi ibnani Al-Hasan Al-Askari Al-Imam alaihissalam wa Ja'far Al-Kadzab Az-Zaki. Al-Kadzab Az-Zaki sama Al-Qarrain itu. Nah ini cuma 2 tok yang berketurunan. Lainnya itu walahu minal banati thalatha Aisyah, Fatimah, Buraiha. Nggih, leres panjenengan. Ada As-Sajarah Al-Mubarakah di haizin.com. Cari mundur ke belakang video-video kita. Nggih, matur suwun, bener nggih Pak Nur Hadi. Kang Sodikin, apa mungkin datangnya Imam Mahdi dunia ini menjadi subur, harta melimpah ruah, tidak ada yang zakat karena kaya semua. Gak masuk akal, sedangkan Nabi Muhammad SAW menghendaki ujian untuk umatnya. Nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lah kalau semua kaya nggak ada ujian. Nggak ada namanya ujian. Liyabluwakum itu nggak berfungsi lah ya. Nggih, leres panjenengan Kang Sodikin. Imam Mahdi itu bisa lingkup lokal. Misalkan Nabi Isa datang ke bumi yang kedua kali misalkan, terus membebaskan pajak, ora iso sak donya pajak juga iso. Wong uripe ku saka pajak. Coba Indonesia ini bebas pajak semua. Ora jalan, APBN kita ya amblek. Nggak ada. Kemungkinan bebas pajak itu di negara tertentu yang lingkupnya kecil. Misalkan di Brunei, misalkan di Singapura, mungkin bisa karena penduduknya tidak banyak. Ya, sumber daya alamnya melimpah. Kalau sumber daya alamnya tidak melimpah tapi pinter politik ekonominya, mendatangkan rempah-rempah yang melimpah dari luar negerinya, mengimpor ya dari luar negeri, termasuk Indonesia. Yang menikmati Indonesia itu malah Singapura, Australia, ya kan, Malaysia. Kelompok-kelompok ini melalui Malaysia, kelapa itu, kelapa tua-tua itu. Nah inilah, okay.
Kang Sodikin. Jadi nggak masuk akal, nggak masuk akal karena negara ada lebih dari 200-an di dunia, ya 214-an ya, itu belum lahir pada zaman Rasulullah, belum ada. Jadi Indonesia itu lahirnya 1928 sejak Sumpah Pemuda itu. Bu Velpi Juis. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Ramudeng konsep yai. Orang kafir kenapa yai sebut juga Imam Mahdi? Bu Velpi Juis ini ya sedikit protes, tapi ya nggak apa-apa saya jawab. Ulama itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu adalah ilmuwan. Orang yang banyak ilmunya. Ulama ya orang yang banyak ilmunya. Jamak dari alimun, alimani, ulama'u. Begitu juga Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nama bukan nama seseorang saja, tetapi bisa juga merupakan gelar bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia tergantung ruang lingkup kekuasaan wilayahnya. Sesuai dengan keterbatasan cakupannya. Misalkan Imam Mahdinya Brunei Darussalam ya Sultan Hasan Al-Bulkis Al-Bulkiyah ya. Nah, terus misalkan Imam Mahdinya Rusia ya Vladimir Putin. Kalau spiritualnya ya ada di sana Muslim Chechnya atau Shishan atau Muslim Rusia juga berkembang agama Islam di Rusia. Jadi ada versi kekuasaan politik dan ada dimensi agama spiritual. Jadi Imam Mahdinya ya banyak di Rusia itu ya ada mungkin juga ada pendeta dari Kristen Ortodok Rusia. Kristen Ortodok Rusia itu Natalnya beda, ya. Bahkan ada aliran Advent itu ya puasa Senin Kemis sama seperti kita. Juga tidak mau makan daging babi, ya sama. Dugem bahkan di gereja itu ya sopan-sopan, nggak boleh pakai pakaian yang tidak sopan, ya sama saja. Dalam arti ruang lingkup yang berbeda, gitu. Bu Velpi Juis. Nanti orang kafir kenapa yai sebut sebagai Imam Mahdi? Imam Mahdi versi agama mereka masing-masing. Sebenarnya orang-orang Eropa sebelum datangnya kekuasaan Islam yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad ya ketika nyabrang ya dari Maroko ke benua Eropa ya untuk mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia, Cordoba ya sekarang ya Spanyol ya Portugal ya, sama Perancis ya, sampai merembet ke Italia, sampai ke Berlin sana, Jerman ya, sampai ke Belanda ya, sampai ke Inggris sana juga. Dulunya itu bangsa-bangsa yang bodoh. Setelah tahu perkembangan Islam, ajaran Islam ya, berikut ilmu pengetahuan peradaban dalam Islam, dia akhirnya mereka berkembang. Yang menemukan pesawat terbang pertama kali itu dari kalangan umat Islam, tetapi nggak diteliti, dikembangkan. Akhirnya baru abad 20 awal ya, oleh dua orang bersaudara dari California, Amerika Serikat itu yang menguji cobanya, lalu disebarluaskan ke Perancis, Inggris, Italia, ditiru oleh Jepang dan China. Sebenarnya itu ilmu seperti peradaban Islam di Cordoba, Bu Velpi Juis. Ada Avicenna, siapa? Ibnu Sina, Averroes, Ibnu Rushd, ya, Al-Jabar, ya. Itu semua orang-orang Islam. Tetapi kenapa di abad-abad sekarang justru orang Islam itu malah terbelakang ya gara-gara ini memahami ulama ini loh. Ulama itu kiai ya. Ini Dr. Sugeng Sugiharto juga dikritik sama Gus Zaini mati-matian. Ya karena apa? Untuk pembanding, penyeimbang. Dr. Sugeng Sugiharto ingin ulama itu jangan sampai terlalu berlebihan mengkultuskan dirinya sehingga umat ini dekat gitu loh, bisa berhubungan secara erat gitu loh. Tidak, umat ini didoktrin untuk hulu ya, hormat berlebihan yang akhirnya akan ada jurang pemisahnya ya, ada perpisahan antara kasta-kasta. Akhirnya ya nggak bisa lah nanti manusia Indonesia ini dibangun seperti tujuan utama kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Begitu Bu Velpi Juis.
Jadi Imam Mahdi versi-versi, ada versi politik, budaya, agama, kekuasaan. Sedangkan yang seiman malah dianggap tidak benar. Yang namanya iman itu kan percaya. Kadang-kadang perilaku orang Shinto Jepang sana itu lebih Islami daripada kita, termasuk kebersihan. Orang Singapura buang sampah seenaknya, dendanya sangat besar. Tapi kalau di sini kan gara-gara sumber daya manusianya masih kurang, kasih pelajaran jangan buang sampah seenaknya, ya malah buang sampah malah. Dilarang malah melakukan. Nah ini kan kita dididik untuk an-nadzafatu minal iman. Ini dilakukan oleh orang Jepang, oleh orang Singapura sana, oleh orang Brunei. Ya, orang Brunei kan Muslim mayoritas nih. Orang Korea Selatan, orang Taiwan, orang Hong Kong sana, orang China sana. China itu mengamalkan ajaran Islam, tolabul ilmi, ya, mencari ilmu yang bermanfaat. Faridotun ala kulli muslimin wa muslimatun wa muslimatin itu justru diamalkan oleh orang-orang Cina. Tapi orang-orang Cina itu serba praktis. Bagaimana cara menghidupkan gurun yang mati, tidak bisa tumbuh-tumbuhan itu bagaimana? Ternyata kelinci dulu dilepaskan di gurun, lalu kelinci kan kencing, ya, berak di sana, akhirnya lama-kelamaan tumbuh rumput-rumput di padang pasir tandus di gurun-gurun itu. Akhirnya gurun-gurun di sana subur. Oh, ini ilmunya orang Cina. Dari mana? Islam itu sebenarnya seperti itu gitu loh, maksud saya Bu Felbitus. Tapi kenapa kita kok malah, ya, al-hikmatu dholatul mu'min, kan ada hadisnya. Ya, ilmu yang bermanfaat, kebijaksanaan atau hikmah, ya, itu adalah harta yang hilang dari orang yang beriman. Ya. Kita kadang-kadang ngaku iman tok, tapi orang lakoni gitu loh. Nah, inilah di era sekarang ini kita harus maju 1, 2, 3 langkah daripada tahun lalu. Begitu, Ge. Jadi ya ada Imam Mahdi versi kita. Lah Imam Mahdi kan ya banyak. Termasuk yang dari Medan kemarin itu kan ya Imam Mahdi ya. Namanya siapa itu? Al-Jabir ya, Muhammad Zubir ya, bin Abdullah. Ya Imam Mahdi, tidak hanya itu aja, di Riau itu juga ada Imam Mahdi. Di mana-mana ada Imam Mahdi. Kayak kerupuk murahan. Imam Mahdi kok murahan. Nah, itu nggih Bu Felbitus, jadi tidak begitu maksud saya. Ini secara lugotan atau secara etimologinya saja. Begitu nggih. Menghendaki ujiat Madilasanya jika dia Imam Mahdi bagi jemaahnya, jemaahnya masing-masing dalam lingkup ruang lingkupnya. Jika ada orang Kristen yang percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, berbuat baik terhadap sesama, tidak memusuhi umat Islam, ya dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Gitu. Jadi kita harus open minded, dalam arti bukan menerima keyakinan mereka, bukan, atau kita malah pindah ke mereka, bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya kita sebagai umat Islam itu harus memiliki pengetahuan dan peradaban. Adab itu tidak hanya toto kromo akhlak saja, tidak, tapi peradaban itu visioner, berwawasan luas, ya. Tidak hanya akhirat saja, tapi juga dunianya. Begitu, Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak Yai. Derek ngaos, semoga Pak Yai selalu. Amin, matur suwun, terima kasih. Pak Ahmad Bakah. Salam Yai. Apakah saat ini masih ada yang mampu membaca manuskrip tulisan Sanskerta? Dan bahasa Sanskerta itu tulisan asli dari mana, Yai? Apakah masih bisa dipelajari di sekolah, Yai? Di sekolah masih belum ada. Tanhana Dharma Mangrua, Penika Tunggal Ika. Sebenarnya bahasa Sanskerta itu Pak Ahmad Bakah berasal dari bahasa Nusantara kuno. Nusantara kuno ya terdiri dari Jawi kuno, Kawi, Sunda, dan Bruno atau Baruno, Brunei, Kalimantan. Yang mewarnai peradaban di Hindustan, India, Bangladesh, Pakistan dulu ya, sampai Kashmir, sampai Afghanistan ya, sampai Nepal, Tibet gitu. Itu adalah orang-orang Arya. Orang-orang Arya itu tidak berasal dari Iran sana, tapi berasal dari Nusantara. Nusantara membawa ajaran-ajaran luhur agama, bukan Hindu, tapi ageman, gegeman, gaman, pegangan hidup, bahwa ternyata orang hidup itu
tidak hanya perlu makan secara lahiriah saja, tapi juga mikir setelah kematian itu mau kemana. Itu sudah dipikir sejak leluhur kita dulu itu, Pak Ahmad Bakah, sehingga akhirnya terciptalah satu formula-formula yang namanya bukan agama sih, namanya dharma ya, dharma yang asli dari Nusantara, lalu mewarnai ajaran-ajaran agama yang ada di India dan dikembangkan oleh orang-orang Dravida. Selain bahasa Pali juga ada bahasa Sanskerta. Sanskerta yang asli itu hampir sama seperti bahasa Nusantara. Oleh sebab itu, swarga, ada 12 kalimat swarga yang tertulis di Buana Cakapala, Muntilan, Magelang sana, yang tidak ada di India. India kan Nirwana, Sanskerta versi sana. Jadi bahasa surga itu hanya ada di Indonesia, di Nusantara. Di Arab sana itu tidak ada, di Ethiopia, Eropa, Afrika, Australia nggak ada. Oleh sebab itu, kenapa kok masih banyak yang belum paham antara surga dengan jannah, antara nar dengan api. Sudah sering saya sampaikan itu. Nggih, Pak Ahmad Bakah. Apakah ada yang bisa? Sebagian masih ada. Saya juga sedikit bisa Pak Ahmad Bakah, tetapi tidak semua. Ini para budayawan kita, sejarawan kita, termasuk yang tergabung di dalam Les Bumi NO itu harus ngerti bahasa Sanskerta, bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskrit itu hampir sama seperti bahasa Filipina atau Filipina, Fi Amanillah atau Manila, sampai mulai dari Sulu ya sampai Mindanao ya, sampai Kota Bagu, itu semua hampir sama seperti Madagaskar, diwarnai bahasa-bahasa dari sama dengan suku Arya yang menjadi nama asli penghuni benua Amerika, menjadi Indian. Itu dari Indonesia, dari Nusantara. 50.000 sampai 60.000 tahun yang lalu ke sana. Begitu Pak Ahmad Bakah. Tulisan aslinya dari mana? Ya dari ilham nabi-nabi yang ada di Nusantara. Nabi itu tidak hanya 124.000 saja. Nabi dan Rasul itu cuma 25 ya. Tapi yang wajib diketahui saja, kalau di Indonesia ini juga ada minhum malam naksushum alaik, ada yang tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Namanya sesuai dengan nama-nama setempat. Masih bisa dipelajari, bisa Pak Ahmad Bakah, insya Allah. Ibu Heni Bawanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, ya, sehat selalu, semoga gak pernah lelah meluruskan ajaran khurafat Ba'alawi. Hanya satu kata, lawan. Semoga Allah SWT memberikan kelindungan, amin, matur suwun, melawan dengan ilmu pengetahuan, bukan melawan dengan cacian, karena ini akan menjadi rekaman bagi generasi yang akan datang. Nanti kalau saya sudah mati terus meninggalkan jejak bisuan nanti kan tidak baik lah ya. Jadi saya akan meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan jejak kebaikan. Begitu Ibu Heni. Terima kasih Ibu Heni Bawanti. Pak Mawahib Abbas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang tidak percaya Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad di akhirat tidak mendapat syafaat? Tidak ada. Waalaikumsalam. Nggak ada Pak Mawahib, nggak ada. Itu mengada-ada. Habib itu sendiri itu memanipulasi hadis, menciptakan hadis-hadis baru lagi atau menggeser makna asli dari hadis-hadis yang sudah ada. Itu sudah biasa. Biasa. Mereka mengaku sebagai ahlul bait kok. Nanti semua ditarik ahlul bait. Kita itu kalau sholat tidak membaca sholawat kepada ahlul bait Nabi wa ala ali Muhammad, tidak sah sholat kita. Oh no. Jadi nggak ada seperti itu. Maksudnya apa? Kita tetap percaya bahwa Nabi itu memiliki keturunan. Tapi Habib itu bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Ahlul bait innama yuridullahu lidhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, itu bukan miliknya Habib, itu miliknya ahlul bait Nabi yang asli. Itu yang asli Pak Wahib. Jadi kenapa banyak kiai dan muhibin masih membela Habib padahal ada hadis ancaman bagi orang yang mengaku-ngaku bukan bapaknya maka tempatnya di neraka? Mohon penjelasannya kiai. Karena belum dapat hidayah. Kita ini hanya bisa berusaha kok Pak Mawahib Abbas. Hasilnya Allah yang menentukan. Tapi tetap jangan lupa, usaha juga harus dengan yang kuat, tekad. Jangan usaha
wes malas aku wes lah. Jangan begitu. Harus dengan tekad yang kuat, himmat yang kuat, azimat dan niat yang kuat. Gitu. Nanti akan pasti Allah tidak akan pernah ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu janji Allah. Sapa sing temen mesti nemu, man jadda ya wajada. Ya kita harus mampu nggih menyadarkan umat. Hadis ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada lagi yang manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram, itu jelas Pak Mawahib Abbas. Tetapi kadang-kadang masih ada yang belum jelas. Nggih. Insyaallah kita tetap menyampaikan terima kasih Pak Mawahib Abbas. Pak Muhammad Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang mengatakan di akhir zaman akan ada 70.000 Yahudi berpakaian jubah-jubah kebesaran. Mereka adalah barisan Dajjal. Apa ada kebenarannya Pak Yai? Ini kan termasuk bagian daripada metafor, perumpamaan atau kiasan-kiasan. Ya 70.000 ya tidak asli 70.000 ya banyak itu loh. Disamakan banyak gitu aja. Karena setiap generasi peradaban manusia itu berbeda-beda dalam masalah hitungan. Pada masa Nabi Adam belum ada hitungan 1 miliar, itu belum ada. Hitungan 9 itu karena ya banyak. Hitungan 1, 2 yang paling tinggi kan 9. 7 itu ya banyak. Langit sapi itu ya berarti banyak. Ya banyak itu aja. Jadi kalau 70.000 ya banyak. Sama dengan ketika ada cerita dari kiai-kiai kita dulu, nanti kalau kamu di surga dapat 70 bidadari. Ya bukan 70 bidadari asli ya. Ya banyak itu aja lah. Maksudnya Allah akan memberikan satu kemampuan ya dan kesempatan untuk bisa menikah lebih dari satu gitu loh. Jadi, tapi jangan ditiru-tiru karena amal solehnya nggak cukup gitu loh. Nanti suatu saat akan kami bahas juga Kang Mas Fahrur Rozi ya dari Bulu Lawang Anur Malang, itu yang di debat sama ibu-ibu yang tidak suka poligami. Ada videonya saya itu, tapi ya jawabannya cengengesan kayak gitu ya nggak memperlihatkan sikap seorang kiai ya. Malu saya. Malu saya. Jadi 70 Yahudi itu banyak maksudnya. Pengikutnya Dajjal itu kan ada yang dari Khurasan ya. Bahkan yang dari Indonesia itu juga bisa kalau dijabarkan secara luas. Ya berjubah berbohong. Pokoknya Dajjal itu ya tidak hanya satu orang. Banyak dalam setiap generasi. Kadang-kadang berjubah tapi tidak memperhatikan isinya. Yang dijubahi itu apa? Hatinya kan yang penting. Hatinya itu bagaimana? Apakah saya kalau ceramah seperti ini itu berdosa atau tidak, membodohi atau tidak, nggak dipikir itu. Berarti kebalikan lagi. Ayo bersihkan hati dan pikiran. Oke. Kalau mudughoh ya yang ada di dalam tubuh kita ini disuplai dari darah yang dihasilkan dari hal-hal yang haram ya, maka jadinya pemikiran dan perbuatan kita juga menuju ke hal-hal yang diharamkan. Oke. Pak Muhammad Johari. Waalaikumsalam. Jadi berpakaian jubah kebesaran, mereka adalah barisan Dajjal. Jadi banyak. Dajjal itu banyak variasinya. Pak Lumanul Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggerang, Banten menyimak. Sehat selalu Kiai Nur Yahya. Segenap akal waras terus memberikan pencerahan kepada anak bangsa yang tersesat secara ideologi. Nggih, matur suwun. Pak Lumanul Hakim, Pak Fuad Al-Jiyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah maksudnya Wali Songo Duriyah Rasulullah tapi Pak Alawi belum jelas statusnya? Pak Fuad Al-Jiyad ini bertanya. Syarif Ahmad Al-Husaini menyatakan Wali Songo lebih tinggi daripada Pak Alawi. Apakah maksudnya Wali Songo Duriyah Rasulullah tapi Pak Alawi belum jelas statusnya? Nggih. Ini kurang tegas menurut saya Pak Fuad Al-Jiyad. Ya, ini hanya ya setengah takut itulah. Nanti kalau dibatalkan wong ternyata ya ada ulama dari kalangan keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu ada yang mengakui ya silsilah Ba'alawi itu juga ada. Oke. Jadi kemungkinan beliau ini takut gitu. Takut. Saya satu hari yang lalu komunikasi dengan Mufti Diyar Al-Hadromiyah, Diyar Al-Yamaniyah. Saya tanyakan berkali-kali tentang ini itu pembohong, pendusta itu. Saya dikasih kisi-kisi untuk bukalah kitab ini. Ya saya alhamdulillah syukron katsir. Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Saya komunikasi sampai sekarang masih komunikasi. Jadi Wali Songo itu
sahih nasabnya nyambung sampai Nabi kita. Cuma masih berversi dan bervariasi jalurnya. Saya memiliki 4 data. Kalau yang Ba'alawi itu jelas batal, nasabnya tidak nyambung sampai Nabi kita. Kalau ada yang nyambung itu berdasarkan nikah silang. Nikah silang itu ada. Misalkan nanti ada Al-Munawwar atau Al-Mutohar, itu nanti bahasan belakangan saja. Pak Fuad Al-Jiyad. Pak Awan Yuri. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah Habib Tabat Yaba itu anaknya Habib Hasan Jafar Assegaf Nurul Mustafa yang sudah meninggal? Terima kasih. Nggih, leres. Waalaikumsalam. Nggih, leres itu. 2 Habib muda itu nggih. Itu lebih baik kuliah lah. Kasihannya. Belum saatnya untuk dakwah. Karena dakwah itu perlu modal ya. Jangan hanya modal jubah, imamah. Modal ilmu, alim alama. Kalau tamu besar kelasnya, misalkan balighu anni walau ayah, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai punya banyak jamaah. Nanti tersesah, nggak ada yang ingatkan itu. Itu anaknya, al-maghfurlah ya, semoga diampuni dosanya. Dek Hasan Assegaf Ketua Nurul Mustafa yang ya situlah kayak begitu. Nanti saya kalau ngomong uang yang sudah meninggal dunia ya nggak apel lah itu. Tapi ya, emang anaknya Gilers Pak Awan Yuri. Pak Jai, sebenarnya Hasan Al-Askari sembunyi di Sirdap. Itu motifnya apa Pak Yai? Atau itu jangan-jangan itu karangan kaum Syiah belaka Pak Yai, sama seperti Ba'alawi? Bukan Hasan Al-Askari Pak Jai. Muhammad anaknya Hasan Al-Askari. Kan ada 12 imam, nggih. Kalau dari atas ya Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi. Balik mana? Ali bin Abi Thalib, imam yang pertama. Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, terus yang Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir. Umur 5 tahun itu lenyap sembunyi di Sirdap gua bawah tanah di Samara, Irak sana. Tetapi sampai sekarang nggak terbukti. Itu Imam Mahdi yang ke-12 versi Syiah Imami. Syiah 12 imam. Lah, Syiah itu juga memiliki Imam Mahdi masing-masing. Syiah itu terpecah juga. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Bahaiyah, ada Syiah Fatimiyah, Hulatiyah, macam-macam ya. Sebenarnya imam-imam Syiah Imamiyah ini dulu tuh bagus. Ketika ada pengikutnya yang berlebihan, menyanjungnya itu dinasihati, sama seperti Imam Ali Karamallahu wajhah. Jadi Syiahnya Mu'tadilah, bukan Syiah yang Rafidhah, bukan. Jadi bukan Hasan Al-Askari. Muhammad Ali Al-Hadi memiliki 2 anak yang berketurunan, yakni Hasan Al-Askari ini dan Ja'far Az-Zaki atau Ja'far Al-Kadzab. Kalau Muhammad ini tidak memiliki keturunan, yang diklaim Dek Rumil Abbas tersebut yang kami sampaikan di depan tadi. Jadi yang bersembunyi di Sirdap, kalau dihitung tahun 260 Hijriah sampai 1446 Hijriah sekarang, berarti sudah 1186 tahun Imam Mahdi versi Syiah Imami belum muncul-muncul, berarti PHP. Sama dengan ketika kita memahami Imam Mahdi yang ada di Indonesia ini. Kalau orang Nusantara memiliki pakem, nanti Indonesia akan makmur kalau dipimpin oleh Satrio Piningit, ya, oleh Ratu Adil, ya, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi kan bahasa Arab ya, bahasa Jawa yuk Ratu Adil. Nah, misalkan presidennya saya, misalkan gitu, wah langsung saya pecati ya menteri-menteri itu. Ya alhamdulillah kemarin ya, Pak Prabowo ya bahasanya nggak mecat ya, mendikti itu, ya, menristek dikti itu ya, langsung ya disuruh mengundurkan diri. Itu bahasanya kan seperti itu supaya nggak memalukan begitu. Ya intinya
dana untuk pendidikan itu justru digalakkan. Anak-anak muda itu kasih kesempatan untuk berkarya. Harus ada dana risetnya. BRIN itu, ini ada informasi dari BRIN yang saya terima. Katanya yang pegawai-pegawai BRIN itu yang dari daerah-daerah diharapkan untuk kumpul di ibu kota, tapi biayanya ditanggung sendiri saja. Loh, kok enak mau hidup di kota, ibu kota itu nggak gampang loh ya. Biaya hidup di sana berapa? Mahal lah. Kalau golongan 4B, 4C itu nggak apa-apa. Kalau nggak punya tunjangan itu sekeluarga hidup di Jakarta, kere, bunuh diri. BRIN, mohon dikaji lagi. Jangan seenaknya ngasih kebijakan. Semua pegawai BRIN kalau tidak mau kumpul mutasi ke ibu kota, ke Jakarta, silakan mengundurkan diri saja. Oh, kebijakan apa? Jangan begitu, jangan seenaknya. Hidup di ibu kota itu nggak gampang, kecuali dikasih mes sekeluarga sama tunjangan hidup sekeluarga di sana. Hidup di ibu kota ya. Oh, Ibu Tiri yang si kejam ibu kota kok. Jakarta IKN. Bukan IKN belum jadi ya, Jakarta. Jakarta itu sama Surabaya itu masih murahan Surabaya. Jakarta itu biaya hidup di sana itu tinggi. Kok pindah ke sana itu bunuh diri. Ya gajinya kurang orang sekeluarga ya. Lah kalau nggak sekeluarga sendiri, lah terus bagaimana keluarganya? Terakhir. Ya karena itu tadi golongan-golongan dan masa kerja. Kalau yang muda-muda yang belum punya keluarga nggak apa-apa. Kalau yang sudah punya keluarga ya nggak boleh begitu, nggih. Ini terakhir. Jadi Pak Jaya tadi nggih, bukan Hasan Al-Askari anaknya nggih Pak Jaya nggih. Sembunyi di Sirdap. Jadi ajaran Syiah Imamiyah itu PHP. Nggak masuk akal. 1000 tahun lebih, 1186 tahun nih Pak Jaya. Nggak masuk akal. Nanti nggak terbukti, ngapusi. Pak Purbo, Kang Abdul Romli atau Rumel Abbas sudah sedemikian dikumbah, dibelejetin oleh Dr. Sugeng Sugiharto kok masih ngeyel ya. Lulusan S1 IAIN ngakunya sebagai historian dan sejarawan, ngaku-ngaku lulusan S2 pula. Oke. Saya sebenarnya sudah komunikasi dengan Dr. Sugeng Sugiharto masalah ini, tapi ya saya masih melindungi sebenarnya karena Dek Rumel Abbas ini kami harapkan untuk kesadarannya. Tapi ya ternyata ya wangel nggih. Wangel dan ngeyel. Ya kalau benar itu nggak apa-apa. Kalau dalam rangka untuk mendidik umat dan masyarakat ya supaya cerdas ya, ada pro dan kontra seperti pesan dari guru saya tadi, supaya ada pro dan kontra. Nabi saja itu ada mujrimin ya, yang memusuhinya kok apalagi kita. Jadi seperti itu nggih, Pak Purbo nggih, Pak Purbo. Jadi memang dunia ini dibikin balance, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi kita harus tetap mampu mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Ada memang manusia itu bermacam-macam karakteristiknya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, ada yang begitu, ada yang begini. Sebagai kesimpulan ya, pertemuan kita malam hari ini adalah tentang manuskrip yang kami bagikan dari Bani Ar-Ridawiyah ya, yang jelas di situ menyebutkan bahwa yang saya sampaikan kemarin melalui manuskrip yang pertama dari Ali Ashkar An-Nazu' bin Ja'far Az-Zaki ya, bin Ali Al-Hadi itu sudah benar. Dibantah oleh Dek Rumel Abbas, ditambahi satu generasi. Bukan Ali Al-Ashkar An-Nazu' itu, Ali As-Sayrozi ya, Ali Ashkar As-Sayrozi Al-Balkhi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Lah, nggak ada dasarnya, salah semua itu.
Nggak ada, kalau ada kirimkan ke nomor HP saya, tapi jangan. Ya, jangan, atau sudah kadung nih. Nggak mungkin dihapus karena ini live ya, nggak bisa diedit, ya, di-cut nggak bisa. Jadi ya sudah sekali ini saja. Dik Rumel Abbas saja yang menghubungi saya sama Gus Zaini. Tampilkan, kirimkan ya manuskrip dan kitabnya saja kalau nggak punya manuskripnya. Nanti saya akan belajari semua, akan saya kupas satu persatu, kalimat per kalimatnya, nama per namanya, bin per binnya, ibnu bin ibnunya, dari mana semua. Jelas nggak ada, itu hanya khayalan malihuliyah saja. Oleh sebab itu yang kami tampilkan bahwa yang menyebutkan masih adanya keturunan dari Muhammad At-Taqi tadi ya bin Ali Al-Hadi ya, itu hanya seorang nasabah, yakni Said Domin bin Shotkom, pengarang kitab Tuhfatul Azhar. Itu pun dari keturunan Ali ya bin Muhammad. Nah, tapi di situ tidak menyebutkan secara lengkap karena ini abad 11 Hijriah. Kemungkinan beliau berdasarkan Al-Asili fi Ansabit Tolibin. Di dalam Al-Asili fi Ansabit Tolibin, Ali An-Nazu' Al-Asqar itu bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad. Jelas tidak sama seperti yang diucapkan oleh Dik Rumel Abbas. Tolong cabut ucapan itu melalui video ya, pernyataan. Begitu juga Gus Zaini yang turut serta merendahkan saya, tapi ya nggak apa-apa. Saya tetap terima, uang itu masukan. Nanti dikira, oh kok anti kritik, otoriter lah, enggak. Matur suwun, tapi tetap jenengan juga harus terpacu. Gus Zaini sama Dik Rumel Abbas terpacu terus untuk maju gitu loh, terpancing untuk lebih maju lagi. Tapi nanti endingnya ya harus taslim. Wong bener kok, bener saya kok. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa buku Keabsahan Nasabah karya keroyokan ya, gerombolan, komplotan orang-orang itu benar-benar berbahaya ya, layak dibuang ke tempat sampah. Mohon maaf, karena 300 kesalahan yang luar biasa. Satu buku 300 kesalahan itu luar biasa loh ya. Ada yang ringan, sedang, dan fatal. Ya, ini peringatan, jangan meninggalkan dosa yang jariah. Cari amal jariah saja. Ya, jangan dosa jariah kita tinggalkan ya. Jadi terima kasih atas peringatan dari Romo Kiai Joko Syahmat ya, dari Cipondo, Tangerang, yang telah mengingatkan saya. Terakhir kali ini saya taubat, tidak mau menyebarkan nomor HP saya lagi. Dan juga ada peringatan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan dari penjelasan beliau. Budak habaib masih tetap setia dengan kedunguannya, masih belum bisa percaya dengan kenyataan ini. Wajarlah, sudah lama mereka tertidur pulas dengan doktrin-doktrin halu mereka habaib. Padahal sedikit saja, kalau mereka mengesampingkan fanatik buta, insya Allah pasti akan sadar. Karena dengan ilmu pengetahuan kedustaan yang dibangun berabad-abad lamanya, yakni ilmu DNA. Dengan ilmu DNA ini sudah jelas bahwa mereka Yahudi yang nyantol ke nasab zuriyah Rasulullah. Semangat terus wahai rakyat Indonesia. Jangan sampai dawer duit kalian lagi oleh habaib. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.